حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, tentu berawal dari rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian Allah tambahkan keberkahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berkah dalam bentuk segala nikmat yang kita nikmati setiap saat, setiap waktu yang tak terhingga itu. Sehingga dengan bersyukur pula Allah menambahkan nikmat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Tentu bersyukur adalah wajib untuk kita lakukan. Sebagai bentuk rasa syukur, ada yang mengucapkan dengan kata alhamdulillah, dan tentu yang penting adalah mengaplikasikan bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah kepada Allah, sebagaimana subuh salat berjamaah yang kita lakukan barusan adalah pengejauhan tahan dari rasa syukur kepada Allah dalam bentuk nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, bertambah lagi karunia fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, topik yang sederhana, berawal dari tenangnya hati. Tenangnya hati memiliki ciri khas yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fath ayat 48, mohon maaf, surat 48, surat Al-Fath ayat 4. Allah juga sebutkan di dalam surat yang lain, yaitu pada surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 64 juga. Yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat nomor 28 ayat 30. Yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat 10. Resum dari ayat-ayat tersebut, yang pertama adalah terhindar dari kesalahan memilih keputusan. Tenangnya hati memiliki efek yang baik, dan Allah sudah programkan untuk menempuh ketenangan hati itu, diantaranya adalah zikir kepada Allah. Dan ayat itu telah kita hafal dengan baik. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lalu ternyata yang dipanggil oleh Allah untuk pulang ke haribaannya penting untuk kita perhatikan, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kita sudah memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa kita dengan program Allah yang namanya sholat, puasa, zakat, bahkan umroh atau haji, mestinya kita sudah memiliki dengan sempurna selama hidup. Bukankah kita mencari ketenangan hati itu secara tidak langsung Allah programkan untuk kita ikuti, yaitu sholat, zikir dan seterusnya dalam sehari-hari untuk mencapai yang namanya ketenangan hati. Tenangnya hati, enaknya bicara. Tenangnya hati, mudahnya mengambil keputusan. Yang kedua, orang yang memiliki hati yang tenang itu rileks. Bukan malas loh ya, santai, tidak tergesa-gesa, tidak gampang bingung, tidak gampang gelisah, tidak gampang resah. Sekali lagi, untuk mencapainya tidak mudah. Ketika sudah kita capai ketenangan jiwa, ketenangan hati itu, maka semua akan berjalan dengan nyaman, baik. Dan ciri khas penghuni surga Allah firmankan di dalam ayatnya. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Khasnya penghuni surga itu ucapannya baik. Mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia di akhirat itu, di surga itu. Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan yang damai, menyejukkan. Dan yang masih tinggal di dunia adalah penghuni surga yang masih tinggal di dunia adalah orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat demi kalimat nasihat, ucapan kepada keluarga, anak, cucu. Ucapan-ucapan yang menyejukkan, menyenangkan. Jika itu sudah ada pada diri kita, maka sebenarnya ia adalah penghuni surga yang masih ada di dunia. Yang ketiga, dari tenangnya hati itu muncullah ide-ide yang baru, yang baik. Kreativitasnya tumbuh. Karena apa? Terbawa oleh tenangnya hati. Kenapa ide tidak muncul? Karena gelisah, bingung. Yang berikutnya, gampang mengendalikan emosinya. Aura positif selalu ada pada diri kita. Sedangkan negatif terkalahkan. Tidak mampu menggoda, menguasai nafsu, menguasai diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebuah contoh, ada orang yang ketika disinggung perasaannya, ya, lalu dia marah, tersinggung, dan balas dengan ucapan-ucapan yang sama. Apakah boleh membalas itu? Boleh. Memukul, balas mukul. Memfitnah, balas memfitnah. Hukum kisos. Tetapi wa in tasbiru wa tattaqu, apabila engkau bersabar dan bertakwa kepada Allah, yang Allah isikan di dalam hati kedamaian itu tadi, ketenangan itu tadi, maka itu lebih baik. Tetapi hukum qisas itu harus sebanding loh ya. Ketika seseorang dipukul kepalanya begitu, maka mengkisosnya harus dipukul kepalanya dengan gerakan yang sama. Kalau tangannya ini begar begini, begar begini. Kalau pas kenanya itu tekanannya itu sekian, kekuatannya ya sekian itu.
Kalau kata-kata fitnah, maka dibalas dengan kata-kata yang sama. Tidak boleh ditambahi. Nyatanya tidak begitu. Ketika dipukul, balas mukulnya lebih kencang. Tetapi kembali lagi, jika sabar dan ada nilai takwa di sini, bertakwa kepada Allah, maksudnya menyerahkan diri kepada Allah dengan segala apa yang terjadi, maka itu lebih baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya manfaat tenangnya hati adalah menjadi fokus saat mengerjakan tugas. Fokus saat mengerjakan tugas. Dan ini ada nilai tersendiri. Bagaimana bisa fokus mengerjakan tugas jika hati ini tidak tenang? Terus yang tidak kalah penting, yang berikutnya adalah badan itu lebih nyaman, lebih sehat. Kenapa demikian? Kan hadisnya ada itu. Ala inna fil jasadi mudghah in solahat solahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Jika hati itu baik, ya, maka seluruh badan itu baik. Nah, baiknya hati itu apa? Tenang, nyaman, tidak gelisah, tidak bingung, tidak resah. Badan itu jadi enak karena seluruh perangkat software, hardware kita yang ada di badan ini berpusat kepada jiwa, yang itu ada di relung, yang itu ada di hati. Tempat bersandarnya jiwa itu di hati. Ketika hati itu gelisah, semua jadi berantakan, semua jadi rusak. Tugas yang gak fokus. Artinya apa? Ketika hati kita sudah nyaman, tenang, badan ikut sehat. Itulah uraian Rasulullah tentang bagaimana mengkondisikan hati itu tetap nyaman, tetap tenang. Karena seluruh badan, sel-sel semuanya bergantung di situ. Kalau sehat hatinya itu, kan hati itu ada 3 para jemaah. Kriteria hati itu ada qalbun sahih, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Qalbun sahih itu hati yang sehat. Qalbun marid hati yang sakit. Kalau dibaca di kitab Tibul Qulub, di situ diuraikan jelas. Ada 3 kriteria. Kitabnya Tibul Qulub, ya, Sayyid Qutub. Lalu yang ketiga tadi adalah qalbun mayyit. Ada qalbun sahih. Ini orang-orang yang nyaman kehidupannya, sudah pada tingkatan tertentu yang disebut khas. Ada tingkatan yang bawah disebut am atau al-awam, tingkatan umum. Nah, ada qalbun yang marid. Ini masih bisa diperbaiki, disembuhkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan ilmu-ilmu yang penting untuk mengobati hati. Nah, yang repot itu adalah qalbun mayyit, hati yang mati, yang disebut oleh dalam Al-Qur'an au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Lebih keras dari batu. Sulit untuk kembali illa biidznillah, kecuali Allah berkehendak mengembalikan hati jadi sehat kembali. Yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, semua bisa diraih berawal dari tenangnya hati. Semua bisa diraih, apapun yang diinginkan. Bahkan tenangnya hati yang berawal dari zikrullah, ibadah kepada Allah, istighfar dan seterusnya. Tidak perlu minta. Tidak perlu minta.
berkeinginan sesuatu, Allah menghadirkan dengan segera. Sekali lagi, itulah yang saya sebut insan yang khos tadi. Untuk memperolehnya bisa, semua orang bisa. Mau apa tidak persoalannya. Tahu caranya apa tidak. Lalu yang berikutnya, mencirikan kemukminannya. Jadi orang yang beriman nggak ada gelisah itu. Pertanyaan dibalik. Kok masih gelisah Ustadz saya? Iman perbaiki. Bagaimana memperbaiki iman? Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Anfal itu lengkap. Yakin kepada Allah dari segala hal. Melihat kejadian di alam ini, apapun kejadian itu, ketahuilah di belakang itu ada Maha Sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan jalan itu gak ada masalah apa-apa, kok dipisui orang, ya. Ketahuilah bahwa di belakang orang yang misui kita itu ada Allah punya yang merancang. Kenapa orang itu kok bisa? Nah, demikian. Ada kejadian alam, gempa bumi dan lain sebagainya yang menghancurkan seluruh rumah barangkali di kampung itu atau banjir dan sebagainya. Jangan lupa ada Maha Sutradara di belakang itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menyalahkan sana sini, apalagi membalas. Tidak perlu. Bagi orang yang khusus, yang hatinya tenang, biasa saja, karena di belakang itu ada Allah sang punya perancang yang tidak mungkin terjadi jika Allah tidak menghendaki. Tidak mungkin terjadi. Yang berikutnya para jamaah, dari tenangnya hati terus bijaksana. Bijaksana. Enak, bawaannya itu enak. Orang yang bersanding dengan dia, orang yang tenangnya hati, hatinya yang sudah nyaman itu senang, mengayomi. Tidak ada yang namanya suudzon, itu tidak ada. Segalanya semuanya dirancang dengan baik. Para jamaah insya Allah sudah tahu bahwa Allah itu tahu kita nanti di mana tempatnya. Di akhirat itu, surga apa neraka, itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu rizki kita itu sekian selama hidup itu. Sudah globalnya tahu, rinciannya juga tahu. Tidak ada satu pun yang meleset, tidak ada. Tidak ada. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu yang menciptakanmu dan memilihkan jalan untukmu. Dan kalian, kata Allah, tidak punya pilihan. Kita ini tidak punya pilihan. Dipilihkan oleh Allah. Persoalannya memang tidak diberitahukan pilihan yang Allah pilih itu kepada kita. Lah terus bagaimana kita bisa tahu? Bergantung kepada syariat. Syariat apa yang harus kita ikuti? Ikhtiar. Mencari. Dan ikhtiar itu wajib. Sisanya tawakal. Tidak ada ikhtiar yang tidak bergandeng dengan tawakal, dan tidak boleh ikhtiar tidak bergandeng. Tidak boleh juga tawakal itu terus ya berserah diri tapi tidak ada ikhtiar. Saling menyambung. Tetapi dalam lingkup yang sudah ditetapkan Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa husnudzon kita dikumpulkan di tempat ini, sudah ada catatannya di sana. Sudah ada. Adakah yang tidak dikumpulkan di sini? Ada, padahal kemarin-kemarin datang. Berarti semuanya sudah diurai oleh Allah detil, tidak ada yang tertinggal. Maka ketika kita sudah bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah takdirkan kita hari ini, pagi ini untuk bisa berjamaah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada orang resah persoalan dunia, karena dunia sudah dijamin oleh Allah.
Bahkan di dalam satu riwayat di dalam buku Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, itu para malaikat pencatat itu dikumpulkan. Lalu Allah tanya kepada malaikat itu, wahai malaikatku, apakah catatanmu sudah sesuai dengan apa yang aku tulis? Semua disodorkan kepada Allah, semua persis ya Allah. Kedipan mata berapa kali, ya, terus detak jantung berapa kali, persis, tidak ada yang tidak sesuai. Berapa ribu juta kali detak jantung ini sampai selesai nanti plek berhenti. Itu sudah ada catatannya, selesai. Maka kita tinggal optimis, husnudzon kepada Allah bahwa perjalanan kita ini nyaman, enak, tenang. Udah, dari keyakinan itulah balik kepada hati kita, diri kita ini ketenangan. Kenapa? Karena sudah dijamin Allah. Tetapi setelah materi ini Ustadz, saya itu kadang-kadang gelisah persoalan yang sepele. Ketika nggak ada duit, ketika nggak ada makanan, ketika nggak ada uang untuk biaya anak dan sebagainya, gelisah Ustadz. Normal manusia, ada yang nggak gelisah? Nggak ada. Normal. Tetapi segera kembalikan kepada Allah, ya Allah, Engkau penjamin segala penjamin. Engkau pemberi segala pemberi. Kembalikan begitu. Tidak kepikir begini dan lain sebagainya yang itu tidak sandarannya kepada Allah. Lalu setelah itu gerakkan diri untuk terus berjuang mencari di manakah. Walaupun gerakan itu pun juga ditakdirkan oleh Allah, menjemput rezekinya di mana itu sudah ada. Selesai. Maka nyaman-nyaman saja. Orang yang sudah tenang hati, bijaksana dalam memutuskan perkara dan keputusan. Seorang pemimpin, seorang pimpinan, kalau gelisah, lah belum saatnya jadi pimpinan. Lah kita semua pimpinan Pak, pimpinan rumah tangga, mewakili semuanya yang ada di rumah. Kita imamnya, bapak-bapak, laki-laki. Lah kalau imamnya itu tenang, insya Allah belakang ini itu tenang, nyaman, tidak kepikir hal-hal yang aneh-aneh. Kepikir tenang, terbawa oleh ketenangan pemimpin, imam. Bagaimana meraihnya? Yang pertama, berkumpullah bersama orang-orang yang mencari ilmu. Bagaimana mencari ketenangan hati? Bagaimana meraih ketenangan hati? Ilmu para jamaah yang menjadikan manusia itu hebat, lebih hebat dari makhluk yang lain. Ilmu. Bukankah pertama-tama yang ditampilkan oleh Allah adalah kecerdasan Nabi Adam? Diadu oleh Allah dengan para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Diawali dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika informasi kepada malaikat bahwa Allah berkeinginan membuat makhluk baru yang namanya Adam. Lalu malaikat-malaikat protes, bukankah kami ini bertasbih kepadamu tiada henti? Dan bukankah ciptaan-ciptaan itu sering membuat pertumpahan darah dan selanjutnya. Kemudian diadu. Adam dipanggil, malaikat dipanggil, wahai malaikat sebutlah nama-nama itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami tidak tahu yang begitu-begitu, tidak tahu. Ya memang tidak diberitahu hal yang tidak dikehendaki untuk diketahui. Satu pengetahuan cukup bagi malaikat, tidak diberikan akal yang bertambah. Lalu Nabi Adam ditampilkan untuk diberi ilmu, wa 'allama Adamal asma, diajarkan Nabi Adam nama-nama itu. Nama-nama itu tidak dilupakan, seluruh nama lengkap. Disitulah terus malaikat mengatakan qalu subhanak. Nah ini
penting sekali untuk pendidikan para jamaah. Larangan kekaguman kepada seseorang, ulama, kiai, dihilangkan kekaguman itu. Tetaplah kekaguman itu hanya kepada Allah. Ini ayatnya. Ketika malaikat itu melihat Nabi Adam yang luar biasa itu dengan ilmu yang Allah berikan itu. Lalu malaikat tidak bilang, wahai Adam engkau hebat, engkau luar biasa, engkau pintar dan lain sebagainya, cerdas. Tidak. Tetapi malaikat mengatakan, qalu subhanak. Yang pertama kali itu. Jadi kalau ada anak cucu kita yang hebat, pintar, hafal Quran, ya anaknya siapa? Siapa dulu mamanya? Jangan lupa, ajaran ini sudah muncul 1400 tahun yang lalu. Bahwa ketika ada kekaguman kepada seorang yang hebat itu, ada di belakang Maha Sutradara Allah yang menjadikan dia hebat. Maka kalimatnya adalah subhanaka la ilma lana illa ma. Maha suci engkau. Bahkan kalau ada kejadian yang luar biasa di dunia ini, ayat-ayat yang luar biasa, endingnya adalah kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Kata ini tidak boleh dilupakan. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang sia-sia apa yang kau ciptakan. Jadi tidak kekaguman itu kepada orang per orang. Tidak. Sehingga kekaguman itu menjadi terjadinya Nabiullah Isa dituhankan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kehebatan semua manusia dan lain sebagainya, keajaiban dunia ini, jangan lupa ada Maha Sutradara ya Allah subhanakallah ilman. Sehingga pun juga dalam diri kita tidak boleh muncul ada merasa lebih. Karena semuanya disetting oleh Allah untuk kita bisa mencari ilmu, memulai untuk merubah diri menjadi tenang. Karena dengan ilmu itu gampang. Begitu kita ada masalah begini, oh ini tahu solusinya. Tahu solusinya. Bahasa ibu-ibu kalau ngaji, saya bilang contohnya, Bu, masakkan untuk sarapan pagi soto Madura. Karena sudah tahu ilmunya, tidak panik. Oh, soto Madura. Sudah gambar di sini. Ada ini, ada ini, ada ini, lengkap. Sudah eksekusi, jadilah soto. Tapi bagi yang tidak tahu ilmunya, tanya-tanya, gimana ini, bumbunya apa wae, berapa ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tanya. Seperti itulah orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Bertanya itu lumayan, udah baik. Lah kalau langsung eksekusi, padahal tidak tahu ilmunya, bisa dadi sop. Lah kan penting untuk menambah ilmu, apalagi ilmu syariat ini. Jangan sampai jadi bid'ah. Jangan sampai dari khurafat. Ya. Karena ilmu itu tenang. Oh iya. Doanya ini. Oh iya. Jadi, oh ketika anak sakit. Oh begini cara. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, rahmat, akan meliputi mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya, bagaimana meraih tenangnya hati, membiasakan diri membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ia adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang nomor 4839. Dan Imam Muslim, hadis yang ke-795. Jadi untuk meraihnya, ketenangan hati adalah mentadabburi Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan ia adalah ketenangan yang turun dari Allah melalui Al-Quran.
Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan. Mungkin kita nanti pada usia lanjut sudah tidak bisa kemari ke Al-Falah lagi. Sendiri di rumah, anak-anak sudah pada pergi. Maka jadikanlah teman hidup itu Al-Quran yang panjenengan sudah hafal. Mungkin menggamit Al-Quran itu berat karena berbaring tidak bisa lagi duduk. Tidak bisa. Maka jadikanlah Al-Quran itu teman sehari-hari bacaan. Entah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Atau mungkin surat Al-Fatihah yang diingat. Atau awal surat Al-Baqarah dan seterusnya. Itu saja jadikan teman. Maka jauh lebih tenang daripada berharap kepada manusia. Istri atau anak yang jauh di sana diinginkan untuk pulang, untuk ngerawat dirinya. Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup bersandarlah kepada Allah dengan cara membaca-baca Al-Quran. Insya Allah dengan begitu happy ending, husnul khotimah. Karena berharap kepada manusia kecewa. Kecewa. Diharap datang, tidak datang. Janjinya iya, ternyata tidak. Katanya tidak, ternyata iya. Sulit. Karena itu Allah tidak pernah mengingkari janji dengan ayatnya. Ketika kita benamkan ayat itu di hati ini, maka tumbuhlah kepercayaan diri bahwa happy ending, husnul khotimah. Dan saya tidak berharap kepada siapapun kecuali kepadamu. Maka Allahus Samad, Allah tempat berlindung. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah, senantiasa berzikir. Dan panjenengan sudah hafal semuanya surat nomor 13. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Yang awal tadi saya sampaikan. Tenangnya hati itu dizikir. Nah, persoalannya saya Ustadz sudah zikir. Kenapa ya nggak tumbuh tenang? Karena yang banyak itu begini para jamaah. Zikir yang dibaca itu mengharap sesuatu. Umpamanya zikir berupa sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat, tapi mintanya 10. Ya Allah, berilah rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal. Anak sehatkan ya Allah, saya juga sehatkan. Wes 5 itu. Jadikanlah hari ini rezeki saya bertambah. Jadikan istri saya istri yang taat kepadamu. Cucu-cucu saya semuanya ya Allah mudahkan dalam belajarnya. Jadi mintanya isok 15 bareng. Lemek 2 rakaat njaluk ya lho. Apa oleh? Awam. Tingkatannya itu awam. Tingkatannya itu masih dasar. Boleh meminta itu, nyatanya hadisnya ada. Tetapi para jamaah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi tenangnya hati? Lakukanlah sunnah dan serahkanlah kepada Allah apa yang akan terjadi. Lakukan saja. Ya berharap kepada Allah, berharap kepada Allah rezeki dan seterusnya. Tetapi nikmat itu sudah banyak. Luar biasa, tidak terhitung. Kalau para jamaah saya tanya, para jamaah, Bapak Ibu, apakah hidup kita itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya? Sudah Ustadz. Jawabannya mesti gitu semuanya. Pertanyaannya, kenapa sudah dijamin kok cik jaluk? Kenapa sudah dijamin kok cik minta? Apa ndak yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Penjamin? Jawabannya tahun depan. Sebentar lagi, ganti tahun. Para jemaah yang dirahmati Allah, belajarlah terus dan belajarlah terus. Tadaburi Al-Quran terus, tadaburi Al-Quran terus. Untuk menuju ketenangan hati. Yang berikutnya, yang terakhir, biasakan berbuat baik. Hindari perbuatan tidak baik. Kalau kita lihat di riwayat Ahmad, hadis nomor 17.894. Kebaikan itu adalah yang jiwa merasa tenang. Ketika sudah melakukan kebaikan, jiwa itu jadi tenang. Itu berarti benar-benar baik. Hati merasa tentram kepadanya. Sementara doa adalah jiwa
merasa tidak tenang dan hati merasa tidak tentram kepadanya walaupun orang-orang memberimu fatwa menjadikan untukmu keringanan. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan kebaikan, sementara dosa adalah yang jiwa merasa tidak tenang. Sementara dosa adalah jiwa yang merasa tidak tenang. Dan kebaikan yang kita lakukan itu menjadi hati semakin tenang. Ini kita ambil dalam kitabnya Syekh Al-Albani dari Sahih Al-Jami nomor 2881. Perusak ketenangan jiwa. Satu simpulan begini. Puncak dari ilmu pengetahuan adalah kebodohan. Saya ulangi, puncak dari ilmu pengetahuan adalah kebodohan. Semakin orang itu mencari ilmu, semakin luaslah pandangannya, wawasannya. Semakin orang itu ke tengah lautan, maka semakin bingung melihat tepian laut. Melihat pantai mana, pantai tak terlihat. Seperti itulah orang kalau sudah gemar mencari ilmu, ketika sudah ada pada ujungnya, dia bingung bagaimana ilmu itu kok sebanyak ini. Apa yang harus aku dapati dulu, apa yang harus kemudian dan seterusnya. Lola bingung. Saking luasnya ilmu. Kal bahri la sahilalah, seperti lautan yang tak bertepi. Allahu Akbar walillahil hamd. Loh, kok mencukupi diri dan tidak mencari ilmu? Kok bisa? Mencukupi diri, saya sudah ngerti, saya sudah dapat, saya sudah tahu. Kok kata sudah itu muncul? Ketika kata sudah tahu, biasanya umumnya diberitahu lagi tidak mau tahu. Karena 4 hal. Orang itu sifatnya diberitahu mau tahu, orang baik. Diberitahu sok tahu. Biasa gini ini mahasiswa, santri gitu. Sudah tahu Bapak Ibu? Sudah. Apa? Gak bisa jawab. Itu sok tahu. Apa? Pura-pura tahu. Yang ketiga sok tahu. Yang pertama diberitahu mau tahu, pencari ilmu. Yang kedua diberitahu pura-pura tahu. Yang ketiga diberitahu sok tahu. Dan yang keempat yang payah diberitahu tidak mau tahu. Pokoknya gitu sulit. Dan jadilah orang yang pertama yang terus menuntut ilmu. Puncak dari pengetahuan adalah kebodohan. Kalau kita merasa bodoh, gampang mendapati tambahan ilmu, walaupun sedikit. Ketahuilah, sedikit ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asih. Sedikit saja ilmu itu adalah tambahnya cahaya di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menambah cahaya kita. Allah menambah terangnya perjalanan hidup kita. Fit dunya wal akhirah. Sampai di sini perjumpaan pagi ini. Semoga esok masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa, ditambah usia dan diberkahi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.